Lalu Di kenapa Quran ada itu kata juga nggak ada kata Tuhan. Gimana sih? Loh, lalu kenapa ada kata Tuhan di situ di Bibelmu? Nggak Ya ada karena kata Tuhan, kok ada kata terjemahan. Tuhan? Gimana? Original Terjemahan. teksnya nggak ada kata Tuhan. Terjemahannya ada kata Tuhan nyambung nggak? Ya belajar Nggak dulu lah lagi ya. nyambung. Belajar dulu. Nanti pening kepala saya nanti. Yo, The Lucky Man. The Lucky Man, silakan. Tuh, sampai orang sampai ngomong tuh bosan itu terus. Iya, karena orangnya nggak ngerti-ngerti gimana. Ya, The Lucky Man, silakan. Muslim, Bang. Kristen bang, Kenapa mengajukan permintaan naik, Bang? ya biar lebih paham aja. Oke, baik. Mohon maaf nih, saya blokir dulu ya, Bang ya. Ini kita sudah berjanji nih, kalau ada Kristen naik sini tapi nggak jelas kita blokir. Jadi mohon maaf Bang, seminggu Anda tidak bisa nonton dulu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ada sebentar. Halo? Macet lagi. Oh enggak ya, silakan. Bang Baus Uti, Muslim atau gimana Bang? Muslim Bang Eris. Muslim. Ya ayo silakan Bang. Gimana sehat? Sehat Bang. Abang gimana kabarnya? Sehat? Sehat juga. Sehat. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan atau apa gerangan Anda naik ke sini? Silakan. Saya sih nggak pengen nanya. Terus? Cuman, kok Bang Eris kayaknya sama Islam kayaknya benci banget gitu ya. Benci. Wah. Bang, biar Anda tahu ya Bang ya, saya ini punya keluarga, saudara-saudara Islam. Saya nggak pernah membenci. Saya nggak pernah membenci orang. Itu loh Bang. Contoh, coba. Saya minta contoh konkretnya, coba. Seperti apa? Nabi Muhammad gitu kan dibahas-bahas terus gitu ya Bang. Itu kan udah. Bang, sebentar. apa ya, Saya masih berusaha untuk coba memahami Bang. Membahas Muhammad, dibilang benci sama Muhammad. Adi Hidayat, Abdul Somad membahas Muhammad, berarti mereka benci sama Muhammad mereka ini. Dan begitu Bang. Kalau Muhammad itu kan bukan Rob kami kan, itu kan Nabi kami itu mah. Bang, tahu nggak yang ngomong kalau Muhammad itu Robnya umat Islam itu adalah orang-orang Islam sendiri? Bukan Bang, itu kan Nabi kami, Nah, Nabi. kan inilah susahnya ini memang, aduh. Gini, saya minta pengakuan nih. Bang, selama ini Abang nonton nggak orang-orang Muslim buka channel bahas agama Kristen, pendebat-pendebat Islam, nonton mereka nggak? Ya sering. Oke, saya sebutin ya Bang ya. Ada Yusuf PI, kemudian ada Ar-Rashid, ada Daman Al-Mantiki, dan banyak lagi. Mereka ini mengakui Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Nah, saya cuma mau pesan Bang, jam terbang Anda dengan jam terbang mereka, itu sudah banyak jam terbang mereka. Jadi Ya, emang saya jangan akuin, Bang, benar. Iya, jangan menggurui orang yang jam terbangnya udah banyak, Bang. Nggak boleh, Bang. Bang, pilot yang jam terbangnya sudah 20.000 kali dengan pilot yang baru 2 kali terbang, masa mau Anda guruin mereka? Jangan begitu jadi manusia, Bang. Itu pendebat-pendebat Islam yang bilang Muhammad itu Robnya umat Islam. Bagaimana? Jadi Ya, Nabi bukan itu kan tanpa cuman- alasan mereka bilang begitu, Bang. Itu kan suri teladan kami, Bang, bukan Tuhan, bukan. Kami mencontoh dia gitu. Oke, gini, ini tema ini sebenarnya, ini tema yang, inilah intinya temanya memang itu Bang. Gini,
Di dalam Al-Quran ada seorang nabi namanya Nabi Yusuf. Dia menyebutkan seorang manusia yang bernama Al-Aziz sebagai robnya. Nah, saya tanya sama orang-orang Islam, Ustadz Yusuf P.I. Ar-Rashid, Ustadz Abdul Wafi, ya, yang sekarang lagi ulang tahun APII, tanya sama mereka. Dia bilang begini, kenapa Nabi Yusuf di dalam Al-Quran menyebutkan Al-Aziz itu sebagai robnya? Karena Nabi Yusuf itu adalah orang yang mematuhi, tunduk kepada Al-Aziz itu. Nah, sama seperti umat Islam. Umat Islam itu tunduk mematuhi Muhammad. Makanya Muhammad itu dikatakan sebagai robnya umat. Bahkan Anda tahu Tasik Ngaji. Tasik Ngaji itu ulama itu. YouTuber hampir 1 juta itu followersnya. Mengakui Muhammad itu sebagai robnya umat Islam. Ya cuma situ aja Bang, nyampein itu aja. Kalau nyampein-nyampeinnya jangan terlalu kasar lah gitu. Baik, saya terima saran Anda. Cuman begini. Boleh berdebat gitu sama Islam Kristen, nggak masalah. Cuman, Oke, baik begini. kalau saya banyak juga orang Kristen tapi nggak bisa nggak pernah berdebatan kayak gitu. Iya, saya pun Bang menyampaikan ini kepada orang-orang Islam yang kerjanya itu seperti itu kepada orang-orang Kristen. Contoh nih Bang, contoh. Contoh Salah Bang misalnya, Edis, tapi nggak semua orang Islam kayak gitu, salah juga. saya juga setuju tidak semua orang Islam seperti itu. Ya. Tapi tujuan dari channel ini saya buat itu untuk menjawab orang-orang Islam yang seperti itu Bang. Contoh, ada orang Islam naik ke sini. Dia bilang begini, baru naik dia ngomong gini. Apa fungsi nonot Yesus? Itu baru naik. Maka saya balik Bang, apa fungsi nonot Muhammad? Benar, kalau itu salah, benar kalau begitu salah. Loh, tapi memang seperti itu rata-rata Bang. Mau gimana? Ya tapi nggak semua juga Bang. Betul. Makanya saya menjawab sesuai dengan orang Islam yang naik ke sini. Kalau orangnya baik pasti saya tanggapi juga dengan baik Bang. Begitu. Gitu ya. Gitu ya Bang ya. Oke Bang, makasih Bang ya. Oke, sama-sama Bang, sama-sama. Ya. Jadi teman-teman, yang membuat, kan ada di dalam Al-Quran itu, janganlah kamu menghina sesembahan mereka, sebab nanti mereka akan menghina Allah. Itu ada ayatnya dalam Quran, tapi orang Islam banyak yang nggak percaya ayat itu. Coba, kalian pernah dengar nggak lagu itu? Apa Allah tega punya Tuhan yang nempel di salib itu? Itu lagunya siapa? Orang Islam, itu kerjanya orang Islam. Nah, tapi nanti kalau dibikin lagu tandingan, ya, lagu Nabi Mokondo begitu, langsung marah, penistaan agama. Gimana sih kalian ini orang-orang Islam? Sebenarnya kami ini orang-orang Kristen ini, para apologet ini, itu hanya ngerespon apa yang kalian perbuat. Gitu loh. Ketika kalian bikin lagu, apa lo tega punya Tuhan yang kayak gaple? Apa lo tega punya Tuhan yang nempel di salib? Saya balik, apa lo tega punya Tuhan yang berbentuk batu WC? Gimana? Apa kamu tega punya Tuhan yang bentuknya batu? Gimana sih? Terus saya bikin lagu juga. Saya kan pernah bikin lagu itu. Ada setan di hidungmu. Saya cuma bilang begini, sebenarnya kalau orang-orang Islam itu berhenti bahas agama Kristen, tidak akan pernah ada orang Kristen yang bahas-bahas agama Islam.
gitu loh. Ya silakan ya, Islam. Kalau mau naik silakan. Kita diskusi dengan baik. Saya ingin membangun satu perdiskusian itu yang baik, yang sehat. Itu yang ingin saya bangun. Ya silakan. DIH. Silakan DIH. Selamat malam DIH. Selamat malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Anda muslim ya? Insya Allah. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Jadi begini ya Bang Edis. Mm-mm. Boleh sih diskusi Islam Kristen gitu. Maksudnya antar agama gitu. Cuman alangkah lebih baiknya kalau ada adab, etika dan segala macamnya lah gitu Bang. Betul, saya sangat setuju dengan itu. Silakan. Apa Jadi yang mau kita kesannya tuh diskusikan? nggak ada yang sakit hati gitu loh. Kesannya tuh kan kalau kayak gini kan jadi apa ya? Ajang dendam gitu loh, kayak ajang sakit hati aja gitu. Bang, masalahnya apa yang membuat itu terjadi? Itu karena orang-orang Islam itu semena-mena. Orang-orang Islam itu semau-mau membahas agama orang. Kan itu yang jadi masalah, betul tidak? Tapi kan itu bukan dipukul rata Bang, jadi oknum lah, bisa dibilang oknum Bang. Oknum kok banyak. Saya kasih contoh ya Bang ya, saya kasih Ya, contoh. maksudnya kan nggak semua yang beragama Islam itu melakukan hal seperti itu gitu loh Bang. Masalahnya stadionnya yang nggak muat Bang, bukan masalah ini. Masalahnya stadionnya nggak muat. Abang tahu Zakir Naik? Iya pernah dengar. Oke. Tahu Zakir Naik datang ke Indonesia, datang berkunjung ke berbagai kota? Iya, Pada iya. waktu itu Bang, Zakir Naik datang disambut oleh organisasi-organisasi Islam. MUI menyambut, Dewan Masjid Indonesia menyambut, Wapres menyambut, ulama-ulama AAGIM apa semua ngumpul di situ. Yang dibahas apa Bang? Kristen. Itu yang nonton pada waktu itu 40.000 orang. Di mana kejadiannya? Di stadion di Patriot Bekasi. Itu penuh stadionnya. Jangan abang bilang itu kan cuma sebagian. Iya nggak muat stadionnya. Kalau muat datang semua orang Islam ke situ. Nah, ketika mereka membahas agama Kristen, mereka meneriakkan takbir. Allahu Akbar begitu. Apa yang dikatakan Zakir Naik? Yesus itu seorang Muslim, brother. Muhammad itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Yesus sendiri mengatakan akan datang nanti Nabi yang melanjutkan ajarannya. Nah, maka kami sebagai orang Kristen Bang, merespon itu. Kami meresponnya tidak seperti cara orang Islam Bang. Bayangin Bang, kalau ada pendeta dari luar negeri, ya kan, seperti Zakir Naik, datang ke stadion Patriot Bekasi, bahas Quran. Apa enggak demo kalian di Monas? Makanya ada ketidakadilan Bang. Nah, ketika seperti ini terjadi, baiklah. Saya sebagai orang Kristen saya jawab begini. Yesus kami itu tidak menubuatkan nabi seperti Muhammad. Karena apa? Muhammad itu dalam sudut pandang kami dan dalam sudut pandang akal sehat itu nggak mungkin dia sah. Dia tidak mungkin lolos menjadi seorang nabi. Kenapa? Satu, dia kena sihir. Masa nabi kena sihir itu gimana jalan ceritanya? Ya kan? Kemudian dia bilang begini, tanda kenabian kata dia adalah tompel. Ada berupa daging itu katanya di pundaknya. Sejak kapan Bang dalam Taurat dan Injil tanda kenabian berupa tompel? Nah, ketika saya bilang begitu, marah. Tapi kalau umat muslim mengatakan
Yesus adalah seorang muslim. Dakwah. Itu bang. Begitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang-orang Islam yang seperti itu, kesimpulannya kalian mengatakan dakwah. Tapi kalau Kristen mengatakan sesuatu tentang agama Islam, kalian bilang nanti memancing amarah bang, menista. Masa jadi standar ganda begitu? Coba, atau gini saja bang, keberatan apa atau adakah Anda temukan saya mengatakan sesuatu yang fitnah tentang agama Islam, Bang? Saya nggak mengatakan ke situ, tapi lebih ke kalau agama itu harusnya tidak membawa kebencian antar sesama, gitu aja sih. Bang, sebenarnya bang, kalau Anda belajar agama Islam, Islam mengejarkan kebencian terhadap Yahudi dan Nasrani. Ada satu hadis dikatakan begini, nanti umat muslim itu akan membunuh orang-orang Wahyudi. Sampai-sampai batu dan pohon itu ngasih tahu, wahai hamba Allah, wahai kaum muslimin, di belakangku ada Wahyudi, bunuhlah dia. Saya harus sensor kata-kata itu bang, karena kita bisa kena ban. Bunuhlah dia, kecuali pohon korkot. Itu adalah sebuah indikasi betapa orang-orang Islam itu akan menjadi mesin pembunuh orang-orang Wahyudi. Bagaimana Anda katakan itu tidak kebencian kepada Yahudi, Bang? Itu kebencian. Tapi kan dasarnya bukan agama, Bang. Itu kan dasarnya karena tindakan, Bang. Maksudnya gimana sih ini? Gini. Ada sebuah hadis. Kelakuannya itu loh bang, kelakuannya itu yang membuat seperti itu gitu loh. Maksudnya gimana? Bang, di situ tidak bicara kelakuan loh. Gini, ada sebuah hadis yang bilang begini, jika kalian bertemu dengan orang Yahudi atau orang Nasrani di jalan, jangan beri salam kepada mereka. Bahkan, desaklah mereka itu ke jalan yang sempit. Bagaimana itu bukan kebencian kepada Yahudi dan Nasrani? Bahkan ada sebuah hadis bang, janganlah makananmu itu dimakan kecuali oleh orang-orang bertakwa. Anda nggak boleh memberi makan orang Yahudi, orang Nasrani bang. Berteman saja nggak boleh. Kalau sekarang ini banyak perumahan-perumahan, ya. Ini pernah mengalami saya pernah alami. Saya pernah ya jalan-jalan gitu ke perumahan. Saya lihat perumahan. Nanya-nanya iseng-iseng gak ada kerjaan kan. Nah, saya tanya, ini ya perumahan baru ya dijual ya? Iya. Bang, tapi mohon maaf ya, Pak ya, Muslim? Bukan. Oh, maaf Pak, ini khusus Muslim. Ada kayak begitu. Itu sebenarnya satu bukti bahwa memang agama Islam itu tidak boleh bergaul dengan non-muslim, bertetangga nggak boleh. Jadi bagaimana Anda katakan agama itu mengajarkan begini? Ya bukan Islam, itu tidak termasuk Islam. Tapi ketika saya ngomong fakta begini dibilang saya memfitnah. Begitu. Saya tidak tahu sedalam mana Anda belajar agama Islam, Bang. Yang saya ini sekarang pokoknya kalau agama dari keyakinan saya ya itu rahmatan lil alamin, jadi membawa rahmat untuk semuanya gitu loh. Jadi nggak ada kebencian itu berarti ada yang perlu dipertanyakan kenapa gitu. Justru itu, Bang. Justru Anda seharusnya mempertanyakan entah di agama yang lain sendiri gitu. Justru itu Bang, sebenarnya Anda harus mempertanyakan iman Anda. Bener nggak Bang, orang-orang non-muslim itu disebut sebagai kafir? Kalau
saya pribadi ya, saya nggak menyebut orang non-muslim itu kafir. Apakah non-muslim beriman kepada Allah dan Rasulnya? Saya nggak tahu untuk agama yang lain, saya nggak tahu, nggak belajar saya. Nah itu makanya saya bilang bang, makanya abang masih Islam. Tapi ketika saya ngomong gitu kadang-kadang memang orang salah paham dengan omongan saya itu bang. Alasan Anda masih Islam tuh karena Anda tidak belajar agama Islam bang. Kalau Anda sungguh-sungguh belajar agama Islam bang, pegang omongan saya bang, Anda akan segera meninggalkannya. Terkadang omongan saya terkesan berlebihan, tapi memang itu fakta bang. Udah banyak orang yang nggak ke situ bang, arahnya nggak ke situ. Soalnya masalah keyakinan itu nggak bisa di. Ya tapi Anda itu tidak meyakini apa-apa loh. Anda tidak meyakini. Keyakinan itu nggak bisa dilogikakan. Jadi bang, saya tidak mengatakan Anda meyakini bang. Gitu loh, bang. Bagaimana Anda meyakini sesuatu yang belum Anda pelajari? Ya itu urusan pribadi masing-masing. Nah bang. itu kalau begitu ya ngapain kita ngobrol bang? Jadi begini, maksud saya itu begini, Anda itu tidak mengimani agama Islam bang. Anda itu mengimani apa kata ulama tentang agama Islam. Bedakan. Anda tidak beriman kepada Al-Quran dan hadis. Anda beriman kepada omongan ustadz tentang Quran dan hadis. Jadi kalau Anda dengar orang Islam itu harus mengasihi sesama, orang Islam itu harus berteman dengan sesama, itu bukan ajaran Islam bang. Ajaran Islam itu tadi, perangilah dimanapun kamu jumpai mereka. Itu. Tapi ya puji Tuhan bang, puji Tuhan, banyak orang Islam tidak percaya Al-Quran. Begitu. Untungnya begitu bang, untungnya mereka baca huruf Arab. Coba dibaca terjemahannya. Begitu. Tapi intinya gitu aja sih bang, kalau misalkan diskusi Islam Kristen harusnya nggak membawa ke arah membenci satu sama lain, gitu aja sih. Iya, itu saya terima pesan Anda, dan saya cuma pesan kepada Anda, itu hanya perspektif Anda yang negatif terhadap saya, begitu. Sekalipun saya mengatakan fakta, ya Anda nanti akan bilang begitu. Ya jangan itu masukan saya, jadi saya nggak saya terima masukan saya bang, tapi saya hanya bilang sama Anda, itu hanya sudut pandang Anda yang terlalu negatif dengan saya, begitu. Oke, gitu aja bang ya. Terima kasih bang Edi. Sama-sama bang DIH. Selamat malam ya, saya turunkan. Ya teman-teman, sekali lagi ya, saya mengundang. Wah, terima kasih kelapanya, terima kasih. Saya mengundang teman-teman yang Islam, yang ngerti agama Islam. Coba, kalau Anda paham agama Islam, ayo kita ngobrol dengan baik, yuk, silakan. Saya tidak pernah loh memfitnah agama Islam. Semua yang saya katakan itu ada dasarnya, ada dalilnya. Yuk. Kita kasih naik, ada sebentar ya. Maret Merayu. Nama-namanya ini sangat puitis sekali nih. Maret Merayu. April? Kalau Maret Merayu, April Merana bang. Merana. Baik, silakan. Abang Muslim atau Kristen? KTP Islam bang. KTP Islam. Ada apa ini? Seolah-olah orangnya bukan Islam. Ya, ini sebenarnya mau tanya sih bang. Saya kan sedikit dulu bang, gini. Kenapa Anda mengatakan KTP Islam? Seolah-olah orangnya nggak Islam. Karena saya sudah pernah bilang begini. Biarkanlah KTP Anda yang Islam. Anda jangan. Karena lagi ragu sih bang. Mungkin ini sering lihat videonya abang, jadi makin pengen tahu gitu kan. Oke, silakan.
sebelumnya saya mau tanya dulu satu hal sih. Saya kan bingung, kan saya beberapa kali datang ke gereja-gereja tuh aliran Kristen ini macam-macam kan. Saya nggak tahu mau ikut yang mana, itu sih Bang. Kenapa saya mutusin buat berpindah? Satu, karena saya udah sempat ngobrol sama keluarga dan dikucilkan sama keluarga. Jadi sementara saya ini benar-benar sendiri ya, karena menyampaikan untuk banyak yang ngomong tes dulu Bang. Gini, karena di sini Oke, tuh oke. di sini nggak boleh Mau lihat ngaku-ngaku KTP Bang. boleh. Jangan Mau KTP, lihat KTP Bang. boleh. Jangan KTP, nanti Apa, di ban. SIM? Nanti di ban. Nanti di ban Bang. Nggak Oh, boleh ya. nunjukin Oh, aja soalan, identitas. Silakan. Pak Deh. Mau tanya apa deh? Coba bacaan sholat atau apa, silakan. Itu aja. Biar ini ya, itu doa mandi besar. Orang kan Silakan. jarang yang tahu sih. Silakan. Apa ya? Kok jadi lupa saya? Ya itu ya, gampang-gampang deh Bang. Aku agak lupa soalnya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, sah ini muslim ya. Ya, lanjut tadi Bang. Alasan Anda itu yang dikucilkan tadi ya. Saya kan saat ini domisili ada di Jakarta Bang ya. Kenapa saya pertama kali tertarik itu kebetulan kan bos saya ini kan kebetulan Nasrani. Oke. Dan beliau baik juga. Cuma mereka ini berdua kan agamanya beda gitu Bang. Yang laki Muslim, yang perempuan Nasrani. Oke. Ya, kebetulan saya ini sering ikut ke GBI di Senayan City. Oke. Saya tanya beliau juga enggak panjang pas nih. Yang suami. Yang istri. Oh, yang Kristen yang Anda tanya. Ya, kalau yang Muslim nganu Bang sensitif, dia pasti malah saya dipecat nanti. Oke, terus. Saya kan yang pertama kali saya pengen tanya itu apakah konsep Trinitas di agama Kristen itu sama kayak saya yang pelajarin saya kan 33 tahun nih Bang. Selama berpuluh-puluh tahun saya kenal agama Islam kan kayak Tuhan itu esa gitu kan Bang. Nah jadi tadi saya cuma yang bingung di sana. Terus kedua, saya kan sempat datang ke gereja Katolik Ortodok di daerah Jakarta Barat. Itu juga Katolik sama Kristen kan beda banget antara ritualnya kan. Nah emang sih sementara emang yang saya sering datengin kan kayak yang Pentakosta gitulah Bang. Menurut saya itu yang paling nyaman karena mungkin agak modern kan ya, gampang menerimanya saya. Ya itu sih Bang, aku pengen tanya itu yang paling gampang dicerna itu dari yang mana gitu. Baik. Pertama, saya tidak pernah promosi gereja ya, karena saya tidak di bawah naungan. Saya tidak di bawah naungan gereja manapun. Saya ini seorang apologet ya, seorang pendebat atau pendiskusi antara Islam dan Kristen. Jadi saya nggak bawa-bawa nama gereja. Begini Bang, gereja yang baik itu adalah gereja yang biblikal. Gereja yang mengajarkan ajaran yang sesuai dengan Bible. Biblikal itu maksudnya based on Bible. Begitu, berdasarkan Bible. Nah, pertanyaan Anda tadi mungkin seputar apa tadi? Pentakosta, gereja Pentakosta? Iya. Soalnya kan banyak teman-teman yang bilang itu konser kamu ikut apa ibadah kok kayak konser gitu kan, kayak maksudnya kayak saya sering ngobrol sama teman-teman yang Muslim itu kayak dapatnya gitu loh Bang. Ibadah kok joget-joget, jingkrak-jingkrak gitu ya? Ya gitu. Cuma dalam hati saya Baik. Sebentar ya, sebentar. Ambil HP. Bentar ya. Bang, kalau misalnya nih ya, saya bisa nunjukin sama Abang Muslim yang jingkrak-jingkrak juga gimana? Oh, saya tahu Bang, saya udah banyak tahu ternyata. Jadi kadang-kadang Bang, orang Muslim itu ngejek orang Kristen begitu. Lihat tuh. Jingkrak-jingkrak memuji-muji Yesus, nyembah Yesus. Bilang aja Bang, itu juga mereka jingkrak-jingkrak muji-muji Muhammad. Iya kan? Iya. Bang. Iya. Sampai nangis-nangis ya Rasulullah. Wah, sampai nangis-nangis itu kan. Nah,
Jadi begini, sebenarnya ini butuh yang namanya proses belajar. Ya, satu pertanyaan Anda tadi, Bang, kenapa Tuhan itu Esa? Kok ada Trinitas? Nah ini makanya perlu kelas khusus. Suatu saat saya mau belajar, mau ajari yang kayak begini, Bang. Pertanyaan Anda begini, Tuhan itu Esa, betul? Betul. Esa itu apa sih, Bang? Sepengetahuan saya satu, Bang. Saya berapa? Satu. Berarti saya Esa. Enggak gitu, Bang, konsepnya. Nah, makanya kita itu Oke, kalau mau oke. belajar sesuatu secara mendalam, kita tuh harus ngerti maknanya itu apa sih di balik kata itu, pengertiannya gitu loh, Bang. Jadi esai itu, Bang, bukan satu seperti biji begitu, telur gitu jumlahnya begitu, enggak. Maksudnya satu, misalnya satu burung begitu. Kok jadi burung-burung sih ngomongnya? Maksudnya satu di sini bukan dalam pengertian angka begitu, Bang. Jadi esa itu kan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Ibrani-nya kata itu adalah ekat. Ekat itu maksudnya itu satu-satunya. Artinya tidak ada yang seperti itu gitu loh. Seperti itu, Bang. Jadi maksudnya begini. Nah, kata Tuhan di situ di dalam Bible itu kan ada Shema ya. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Iya, tahu. Nah, kata Adonai itu kalau kita cek dalam terjemahan itu diterjemahkan jadi Lord. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan jadi Tuhan tapi hurufnya besar semua. T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Nah, jadi dikatakan Tuhan atau Adonai atau bahasa aslinya itu YHWH itu, dia itu Echad atau Esa. Maksudnya dia itu satu-satunya, dia tidak seperti yang lain gitu loh. Dia nggak seperti Amun-Ra, dewa orang Mesir. Dia tidak seperti siapa begitu. Misalnya Artemis, dewanya orang Yunani. Dia tidak seperti siapa lagi? Dewanya bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya Esa itu. Dia adalah satu-satunya. Tidak seperti dewa-dewa yang lain. Tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Dia beda sendiri. Lain sendiri dia. Nah, saya tidak bisa dikatakan Echad. Saya tidak bisa dikatakan Esa. Karena ada yang mirip kayak saya. Contohnya Anda mirip kayak saya, jadi saya nggak bisa Esa, Bang. Saya nggak bisa dikatakan Echad. Karena ada yang seperti saya. Gitu. Nah, kata Esa atau Tuhan itu Esa, Adonai atau Yahweh atau Yehovah itu Esa, tidak ada yang mirip kayak dia. Begitu maksudnya. Nah, jadi di dalam iman kekristenan, Yahweh atau Yehovah ini, atau Bapa di surga ini, dia itu tidak seperti dewa-dewa lain. Nah, dia ini menyatakan keberadaannya, menyatakan bahwa dia itu benar-benar real ada dengan tanda-tanda dan mujizat. Nah, pusat penyataannya, ya, pusatnya yang paling besar itu dinyatakan dengan cara dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Itu adalah penyataan dia yang paling tinggi dengan cara mengutus firman-Nya menjadi manusia, namanya Yesus. Dan Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, sekarang hubungan antara Bapa di surga dengan anaknya, dengan Roh Kudusnya itu satu. Gitu, Bang. Jadi kami percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Satu dalam pengertian bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tidak. Misalnya ketika Yesus berdoa, "Ya Bapa, aku mau supaya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi." Itu bukti bahwa Yesus dan Bapa itu beda. Tetapi mereka itu adalah satu. Satu dalam pengertian di sini bukan berarti sosoknya sama. Begitu. Saya kasih contoh misalnya begini, Bang. Antara Anda
dengan foto ini, walaupun tidak ada contoh yang benar-benar bisa persis sama ya Bang ya. Contohnya begini. Anda dengan foto Anda. Iya, ya. Anda dengan foto Anda itu beda. Tapi maksudnya Anda dengan foto Anda itu merupakan satu kesatuan gitu. Karena foto Anda itu adalah pengejawantahan dari diri Anda, betul? Misalnya foto Anda ini dibakar, Anda tidak terbakar, betul nggak? Betul. Tetapi foto Anda itu cerminan dari Anda. Nah, Yesus itu adalah cerminan dari Bapa di sorga, Bang. Makanya ketika kita mengikuti Yesus, itu sebenarnya sama saja dengan mengikuti Bapa di sorga. Begitu. Ketika kita percaya kepada Yesus, sama saja dengan percaya kepada Bapa di sorga. Jadi Yesus itu adalah penyataan diri dari Bapa di sorga yang tidak terlihat itu. Bapa di sorga yang begitu besar, tidak terlampau akal dan pikiran kita, begitu. Bagaimana Bapa di sorga itu menjadi raja di tengah-tengah umat manusia? Ya dengan perantaraan Sang Firman itu, dengan perantaraan Yesus. Begitu, Bang. Sama satu tanya lagi sih, Bang. Apa itu? Otomatis kan istri kan agamanya berbeda, kepercayaannya berbeda dengan saya lah. Ya kan? Istri masih Muslim, istri Kristen? Masih Muslim. Oke. Saya kan nggak mau untuk memaksa, atau misalnya kalau saya ke gereja tiap hari Minggu kan nggak mungkin maksa dia buat ikut kan. Maksudnya kayak ya udahlah, masalah kepercayaan sendiri-sendiri kan. Gimana sih, mungkin Abang ada konsep atau ada cara yang mungkin di rumah tangga kita harusnya tetap damai lah, walaupun mungkin kepercayaan kita berbeda gitu. Ya begini saja Bang. Mungkin kadang-kadang kita itu dengan kata-kata, ya jangan dengan kata-kata tetapi dengan tingkah perbuatan Bang. Perbuatan kita menjadi nyata begitu. Bagaimana Anda harus menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Pelaku-pelaku firman maksud saya. Bagaimana menjelaskan kepada istri Anda? Pertama dengan perbuatan, lalu dengan penjelasan. Kalau perbuatan Anda tidak berkenan, ya susah Bang. Betul? Iya, soalnya kan kadang-kadang tiap saya ke gereja itu kayak diketawain gitu kan. Ya walaupun mereka mungkin bercanda, cuma kayak kok saya jadi saya sakit hati gitu ya. Ya, itu loh usah Bang. sakit Kadang-kadang hati, Bang. hal-hal kayak gitu tuh kayak susah ya Atau gini jelasinnya aja. ya. Jadi kayak Atau gini aja Bang, ajak nonton bareng Nobar Edis TV gimana? nggak bisa Bang, udah aku cobain malah ketawa-ketawa dia, kampret Bang. Sebenarnya begini Bang, Islam dan Kristen itu sebenarnya cuman berbedanya itu di antara kepada siapa kita bertuhan. Maksudnya begini, contohnya, kadang-kadang bahas sesuatu yang agak kompleks kalau saya bahasakan dengan singkat itu agak sedikit sulit. Gini, maksud saya begini. Menjadi seorang Kristen itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai sosok yang mengendalikan kita. Iya. Artinya kita melakukan apa yang diinginkan, kita melakukan apa yang Yesus supaya kita berbuat. Atau bahasa sederhananya gini sajalah. Yesus merajai hidup kita. Paham nggak dengan bahasa seperti itu? Paham Bang. Merajai itu maksudnya kita melakukan apa yang Yesus mau. Nah, menjadi seorang Muslim, sebenarnya menjadi seorang Muslim itu melakukan apa yang Muhammad mau. Betul nggak? Iya, paham. Iya. Jadi, saya pernah ada satu gambar, tapi nggak ada di galeri saya sekarang. Jadi, seorang Kristen yang sejati itu dikendalikan oleh atau dirajai oleh Yesus. Seorang Muslim yang sejati itu dikendalikan atau dirajai oleh Muhammad. Itu saja perbedaannya. Nah, masalahnya ketika Anda dirajai oleh Yesus, dikendalikan oleh Yesus, Yesus berdaulat dalam hidup Anda pasti jadi orang baik. Anda akan mengasihi sesama. Tapi kalau Anda dirajai, dikendalikan oleh Muhammad, pasti Anda jadi orang jahat. Kenapa saya katakan jadi orang jahat? Loh, benar.
Kenapa saya katakan jadi orang jahat? Contoh. Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, jangan beri salam, desak mereka ke jalan yang sempit. Janganlah makananmu kau dimakan oleh orang-orang mereka. Bayangin tuh Bang. Itu kalau Muhammad mengendalikan hidup kita. Masih mending cuman itu. Nanti kita minum kencing onta. Tapi itu betulan Bang. Orang yang pergi ke Arab minumin kencing itu karena dirinya itu dirajai oleh Muhammad. Kalau nggak dirajai oleh Muhammad, mana mungkin dia minum air kencing ke Arab sana? Kalau saya sih selama ini kan emang selama masih di Muslim nggak pernah dapat kedamaian hati mungkin Bang ya. Cuma waktu itu pas ada banyak masalah sempat diajak sama bos. Sebenarnya nganterin dia ke GBI Senayan City. Kok saya jadi bisa ikut ikut apa ya? Ikut kayak saya belum pernah ngerasain ibadah itu kayak selarut itu kan. Baru saya pelajari ya. Kemudian tambah lama tambah nyaman gitu. Iya. Pokoknya intinya kayak gitu kok Bang. Kalau saya udah menghabiskan waktu kurang lebih 13 tahun mempelajari Islam dan mempelajari Kristen. Kristen itu berbicara tentang bagaimana Bapa di surga, Adonai tadi itu, Yahweh itu tadi, Yehova, Bapa di surga itu, menjadi pengendali kita. Nah, bagaimana dia mengendalikan kita? Caranya, firman-Nya yang harus mengendalikan kita. Kita harus patuh sama Yesus. Nah, bagaimana cara kita patuh sama Yesus? Kita juga harus patuh sama Roh Kudus. Roh Tuhan itu. Ketika Roh Tuhan itu mengendalikan hidup seseorang, itu sebenarnya adalah bentuk Yesus dan Bapa di surga mengendali. Makanya Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus itu satu. Seperti itu. Itu inti kekristenan. Supaya Bapa di surga memerintah dengan perantaraan Yesus, supaya Roh Kudus memerintah juga dalam hidup kita. Nah, Islam itu berbicara mengenai bagaimana Allah memerintah di hidup seorang Muslim dengan perantaraan Muhammad. Makanya Muslim nggak bisa patuh sama Allah kalau nggak patuh sama Muhammad. Gimana caranya matuhin Allah? Kan dia matuhin Muhammad. Gitu loh. Coba apa bisa Muslim taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya di dalam Al-Quran, makanya di masjid itu ada Allah, ada Muhammadnya. Samping Allah, sampingnya Muhammad. Gitu. Atiullah wa atiur Rasul. Ya kan? Taatlah Allah dan Rasulnya. Selalu itu. Seperti itu. Dan Tuhan Yesus juga berkata begitu. Percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepadaku. Begitu. Karena aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat anak, dia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Karena Yesus itu adalah gambar dari Bapa yang tidak terlihat itu. Begitu loh Bang. Sama ini Bang, satu terakhir sih yang aku mau tanyakan. Yang aku baca-baca kan kitab Injil itu tiap negara atau tiap ayat tertentu kan ayatnya berbeda-beda nih. Yang harus dipelajarin tuh yang gimana sih Bang? Ya, namanya terjemahan Bang. Jadi namanya terjemahan pastilah berbeda. Karena bahasa orang kan beda-beda. Nah, bagaimana kita mau mempelajari dengan baik? Ya kita memang kembali ke bahasa aslinya. Pengertian dalam bahasa aslinya Bang. Begitu. Makanya kita bandingkan berbagai macam terjemahan. Seperti kata Esa tadi kan. Banyak orang bilang Esa satu. Berarti saya juga Esa. Kalau cuma satu mah. Coba ada nggak Edis TV yang lain? Seorang Edis yang tanggal lahirnya sekian-sekian yang orangnya begini. Nggak ada ya, cuma saya di dunia ini. Bukan begitu maksudnya Esa gitu. Esa itu maksudnya satu-satunya gitu loh. Dan tidak ada yang seperti dia gitu. Seperti itu Bang. Oke, paham Bang. Thank you. Intinya yang mau saya sampaikan sama Abang, jangan tunda-tunda. Artinya begini, manusia ini di dalam hatinya itu ada ruang. Di mana di dalam hatinya itu ada ruang
supaya siapa yang memerintah di situ? Baiklah, yang memerintah di situ adalah Bapa di sorga. Dengan cara kita harus mengundang Yesus juga datang ke hidup kita. Dengan cara kita juga harus mengundang Roh Kudus juga, begitu. Jadi bukan hanya kepada Anda saja, tapi kepada setiap orang yang nonton ini, supaya baiklah Bapa di surga memerintah di hidup kita dengan cara bagaimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan menerima Roh Kudus juga supaya tinggal di hati kita. Maka dengan demikian Tuhan menjadi raja atas diri kita. Seperti itu. Jangan Muhammad yang jadi raja dan Tuhan kita, Bang. Kalau Muhammad nanti yang jadi raja, jadi Tuhan, jadi tuan di dalam hidup kita, akhirnya kita jadi seperti itu. Seperti itu. Baik, Bang. Oke, gitu aja ya. Ya, thank you. Oke, terima kasih Bang. Maret merayu, April merana. Oke, selamat malam Bang, saya turunkan. Ya, itu ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang muslim yang mau jadi Kristen tuh banyak ya. Banyak sekali teman-teman ya. Inilah makanya kalau zaman dulu ya, mungkin Anda masih menggunakan metode-metode manual begitu ya, mengetuk-ngetuk pintu orang. Kalau sekarang kita langsung nih lewat media sosial, karena senjata paling ampuh di dunia ini sekarang itu adalah media sosial. Bang, gimana sih ini ya? Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tak jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga dalam amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu.